Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Maka Al-Imam Ahmad bin Hambal itu beliau ini hafidh hadis yang terkenal pada zamannya. Beliau senantiasa duduk di majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beberapa santrinya Al-Imam Ahmad itu menegur, "Syekh, kenapa duduk di majelisnya ulama muda ini? Kan ulama-ulama tua masih banyak. Kenapa kamu belajar sama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini masih muda gitu kok?" Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Diem kamu." "Oh, diem," katanya. Kalau ilmunya ulama-ulama tua itu saya dapatkan dari murid-muridnya pun bisa. Kalau mereka meninggal mamanya, maka ilmunya itu bisa saya dapatkan dari murid-muridnya ulama-ulama tua itu. Tapi kalau akalnya Muhammad bin Idris ini, saya tidak menemukan di antara ulama tuh yang punya akal seperti beliau ini. Saya berani mengatakan separuh akalnya orang di dunia ini ada di otaknya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini. Ini kata Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i itu orang punya kecerdasan luar biasa. Kata Imam Ahmad, separuh akalnya orang di dunia ini letaknya di Imam Syafi'i itu. Kalau ini meninggal, kata Imam Ahmad, saya tidak akan menemukan orang seperti ini lagi. Kalau ulama-ulama itu, alah riwayat-riwayatnya saya ambil dari muridnya juga bisa, katanya. Maka kecerdasan itu memang juga penting, dan kecerdasan itu tidak bisa dibeli itu. Itu asli gawan bayi itu. Maka kalau orang itu mau belajar fikihnya para ulama, sejarahnya para ulama-ulama dulu itu nggak berani kok ngaku ulama, itu nggak berani. Apalagi ngomong, "Mbah, kok nggak pakai fikih tuh Mbah ngajinya?" Saya itu pakai juga fikih madzhab 4, tapi saya pilih-pilih yang sesuai dengan kitabullah sunnah Nabi, saya ambil, katanya. Yang tidak cocok dengan kitabullah sunnah Nabi, enggak, itu fikih saya, katanya Mbah itu. Mbah, jangan gitu tuh Mbah, kamu belajar sejarahnya ulama-ulama itu, nanti kamu kan mumet sendiri. Ulama-ulama dulu itu Allah kasih kecerdasan luar biasa semuanya kan. Allah kasih kekuatan hafalan luar biasa. Termasuk Al-Imam Ahmad itu hafal 1.000.000 hadis ya, dengan sanadnya. 1.000.000 hadis itu letaknya di mana toh? Hadis di Bukhari cuma berapa ribu, Muslim berapa ribu, Kutubus Sittah cuma berapa ribu. Kok hafal 1.000.000 hadis itu hadis mana yang dihafalkan itu? Karena para ulama dulu itu umpamanya satu hadis riwayatnya sanadnya itu 10, dihitung 10 itu. Kalau sanadnya 100 dihitung 100 walaupun matanya 1. Makanya bisa orang punya hafalan 1.000 hadis ya, 1.000.000 hadis, karena satu hadis kadang-kadang sanadnya ini berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus. Nah, itu Imam Ahmad bisa menghafal semuanya itu. Jadi otak itu lebih kuat, lebih banyak isinya daripada secara materi, bukan secara rohani, melebihi komputer maktabah syamilah itu. Betul malah kan. Lama dulu itu karena saking takwanya Allah SWT itu kasih mereka kelebihan-kelebihan. Maka jangan sampai kita ini meremehkan para imam, meremehkan para ulama-ulama.
sehingga perasaan kita ini, kita tahu bahasa Arab dikit sudah bisa mentarjih ya. Muhammadiyah punya majelis tarjih ya. Rame kedurun majelis tarjih ya. Majelis milih gitu aja loh, jangan majelis tarjih ya. Milih yang cocok untuk saya apa, pendapat siapa yang cocok saya ambil, jangan tarjih. Kalau tarjih itu berarti kamu di atasnya para imam kalau tarjih itu, karena tarjih itu mana ya pendapat yang paling kuat, nah, ini saya ambil, itu namanya tarjih. Kalau pendapat ini pendapat ini, tapi saya milih ini namanya majelis milih, bukan majelis tarjih ya. Ini bukan menjelekan orang Muhammadiyah, bukan loh. Di sini banyak juga ini orangnya masalahnya. Ini cuman kalau namanya dipindah, jangan majelis tarjih. Rasanya lebih tawadhu. Kalau tawadhu itu baik. Kalau orang itu sombong tuh jadinya nggak baik loh. Wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu fi umul kitab, adalah dalam umul kitab. Maksud umul kitab itu lauhul mahfud, fi lauhim mahfud. Wa innahu la kitab la Qur'anu, innahu la Qur'anun majid fi lauhim mahfud. Di Quran ini sebelum diturunkan ke dunia sudah ditulis dulu di lauhil mahfud. Lauhul mahfud itu satu tempat, di situ semua yang akan terjadi di alam semesta ini sudah tertulis semua di situ. Nama kamu itu sudah ditulis di situ, di lauhul mahfud itu. Termasuk yang ada di lauhul mahfud itu adalah kitabullah Al-Quran, sudah ditulis sana sebelum turun ke bumi. Dalam satu hadis, pertama kali yang Allah ciptakan adalah kolam. Kemudian Allah berfirman, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat. Siapa yang akan jadi presiden Indonesia, jadi menterinya, jadi premannya, jadi kiainya, jadi karkunnya, itu sudah ada semua di sana tuh. Maka gak usah khawatir, wah ini gara-gara ini dakwah tidak diterima. Allah, kalau di lauhul mahfud ada tulisannya diterima, ya akhirnya diterima juga. Yang penting kamu dakwah aja dengan ikhlas. Mana yang oleh Allah ditulis jadi karkun, ya tetap jadi karkun. Kalau ditulis gak jadi, tetap gak jadi, walaupun apa yang kamu buat. Tenang-tenang baik wong iki. Apa yang akan terjadi semua sudah ditulis di dalam lauhul mahfuz. Ladaina, di sisiku. Jadi lauhul mahfuz itu di sisi Allah. Maksud di sisi Allah itu hanya Allah yang tahu tempatnya di mana. Di kata-kata di sisi Allah itu maknanya mengagungkan. Lauhul mahfuz itu perkara yang agung sehingga dikatakan di sisi Allah. Seperti Baitullah, dikatakan Baitullah karena itu mulia di sisi Allah. Sebagaimana ighfir lana maghfiratan min indika warhamna, ya Allah rahmatilah aku dengan rahmat dari sisimu. Maksudnya rahmat dari sisimu itu rahmat yang agung sehingga dinisbatkan kepada Allah. La'aliyun, sungguh kitab yang maha tinggi. Di Quran ini di sisi Allah adalah kitab yang maha tinggi. Maknanya tidak ada yang bisa mengatasi Al-Quran. Al-Quran yang itu adalah kitab yang tertinggi, kandungannya yang tertinggi. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kesalahan di depannya, di belakangnya. Hak murni 100%. Kalaupun ada yang menyalahkan, yang salah itu orangnya, otaknya yang memahami itu yang salah, bukan Al-Qurannya yang salah. Al-Quran itu nggak ada salahnya.
Innama harama alaikul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Nah, katanya Mbah Solo itu. Nah. Di Quran itu kan yang haram itu cuman babi, anjing itu enggak ada. Kok ada hadis katanya yang punya taring haram dan sebagainya, itu kan bertentangan dengan Quran. Nah, bertentangan menurut kamu, Mbak. Nah, tapi sebetulnya tidak bertentangan. Ya, innama itu hanya loh maknanya. Hanya itu yang diharamkan oleh Allah. Maknanya pada waktu itu. Kalau setelah itu Allah nambah kan boleh aja toh, Mbah. Nah, kalau Allah nambah yang diharamkan pada waktu itu ini, terus Allah nambah ini juga haram, itu apa nggak boleh? Jadi Al-Quran itu turunnya asalnya 1 surat jadi 2 surat jadi 112 surat. Nah, ditambah apa nggak boleh toh? Wong yang nambah Allah sendiri. Begitu juga Allah ini mengharamkan pada hari ini, kemudian Rasulullah dengan wahyu Allah nambahi ada yang haram lagi, ya nggak apa-apa, semua punya Allah. Siapa yang bisa menghalang-halangi Allah? Dan hadis mengenai haramnya ini haramnya itu tuh sahih. Masa Rasulullah nggak paham Quran? Iya, yang tidak paham kamu tuh, Mbak. Paham maksudnya? Ini debat anu aja, debat desa istilahnya itu. Tapi ini cukup untuk membungkam orang-orang yang kurang ajar itu. Jangan main-main dengan itu tuh. Jangan main-main dengan pena. Hakim yang maha bijaksana. Jadi maksudnya Quran itu semuanya ada kebijaksanaannya. Jadi kalau Allah ini satu contoh, kalau Allah mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, mesti ada hikmah di situ itu. Jangan kamu anggap tidak ada hikmah, mesti ada hikmahnya. Kalau Al-Quran mengatakan haram, ya mesti ada hikmahnya. Kalau mengatakan halal, ya mesti ada hikmahnya. Dan haramnya anjing itu di Quran juga ada loh. Di Quran ada itu haramnya anjing itu. Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Ya. Oh, pinter kamu, sudah pernah ngaji sama saya itu berarti. Ya. Wa ma atakumur rasul faqudhuh wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang dilarang Nabi itu berhenti kamu. Ya, makan anjing maksud dilarang Nabi, maka harus berhenti. Itu di Quran juga ada, Mbak. Ya. Tapi tidak langsung.